Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, saya Muhammad Sofyan bisa kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, kita bersiaran langsung kali ini dari Masjid Jami Babul Jannah, Jalan Puri Insani 1 GDC, Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan persis apa yang kita saksikan di VT awal tadi dan juga apa yang kita dengarkan yang disampaikan oleh Qori'ah kita tadi berkaitan dengan rizki. Ya, jangan khawatir, rizki tidak akan tertukar. Nah, tema yang menarik ini pemirsa akan disampaikan oleh guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama kita, yaitu Ustadz Fikri Haikal dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu pemirsa, sebelum kita masuk lebih dalam bagaimana rizki tidak akan tertukar, kita memahami terlebih dahulu bagaimana hakikat dari rizki itu sendiri. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fikri Haikal. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, DKM Masjid Babul Jannah, Depok, Jawa Barat, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sebagaimana yang telah kita saksikan melalui VT-VT, memang sebagian kita mungkin saja ada yang bertanya-tanya, kenapa ada orang dengan mudah mendapat dan memperoleh rejeki yang berlimpah. Di sisi lain, kita lihat ada orang mendapatkan rejekinya dengan cara bersusah payah. Saudara-saudara, ukuran rejeki setiap orang sudah tentu berbeda.
Dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rezeki sudah dijamin dan ditentukan oleh Allah, tapi Allah juga melihat ikhtiar, usaha, upaya yang dilakukan hambanya untuk menarik lancarnya jalan rezeki tersebut. Persoalannya, banyak di antara kita persepsinya rezeki itu cuma soal uang. Bu, persepsi kita rezeki cuma soal uang. Padahal ketahuilah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu rezeki. Enggak terukur dengan materi saja, tapi imateri yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar, dan itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehat itu rezeki itu. Saudara yang hadir di Masjid Babul Jannah, ibu bapak yang menyaksikan tayangan ini di televisinya di rumah, kondisi sehat bisa menyaksikan pengajian semacam ini, itu rezeki. Tengoklah berapa banyak saudara-saudara kita yang sehat badannya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki berupa sehat oleh Allah, tapi tidak digunakan sebagaimana semestinya yang diinginkan oleh pemberi rezeki tersebut. Ilmu itu rezeki itu. Bagaimana cara mengolah rezeki ilmu? Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, rezeki memang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi tadi saya katakan bahwa Allah juga melihat dari usaha, ikhtiar, dan upaya. Yang perlu diingat bahwa dalam mencari rezeki itu bukan cuma ikhtiar zohir. Selama ini kalau kita mencari rezeki itu selalu kita tekankan pada ikhtiar yang sifatnya zohir. Bekerja keras, usaha mati-matian, mengeluarkan kemampuan yang optimal. Itu ikhtiar zohir. Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah ikhtiar batin. Apa ikhtiar batin itu? Mengerjakan berbagai macam amalan ibadah, lalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih yang sering dilupakan nih. Banyak di antara kita yang cuma optimal dalam ikhtiar zohir, tapi lupa untuk berdoa kepada Allah, ikhtiar batin. Malah sebagian orang ada yang mengatakan begini, alah udah dah nggak usah perlu pakai doa, yang penting kerja keras, berusaha, berupaya. Doa itu cuman buang-buang waktu, minta sama yang nggak ada wujudnya. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu, nggak perlu doa. Saudara ketahuilah, justru ikhtiar zohir yang kita lakukan puncaknya adalah ikhtiar batin, berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci suksesnya. Ngapain pakai doa? Persoalan kan bisa diselesaikan dengan usaha sendiri. Kalau ada masalah, cariin solusinya. Masalah selesai, target tercapai. Nggak usah pakai doa-doa. Orang yang semacam ini nih, dia melupakan bahwa apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlunya doa. Inilah yang utama. Doa itu saudara, dari ikhtiar yang sudah kita lakukan mengharapkan rezeki, doa itu adalah mengakui kelemahan, lalu juga dibalik itu puncak dari keimanan, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhtiar kita lakukan dengan maksimal, upaya kita lakukan dengan optimal, maka tawakal dan berdoalah mohon pertolongan Allah.
Di dalam kitab Akbarul Hamka wa Mughaffalin, Abu Al-Fadl Al-Jauzi pernah menceritakan, dulu ada orang yang kebangetan pede. Dia menyandarkan hidupnya pada usahanya sendiri, kerja keras, berupaya optimal, nggak perlu pertolongan Allah. Nih orang percaya diri dalam mencari rezeki atas usahanya sendiri, nggak perlu pertolongan Allah. Satu hari, nih orang pengen beli keledai. Berangkatlah dia dari rumah membawa uang menuju pasar hewan. Di tengah jalan ketemu sama temennya. Ditanya, mau kemana bro? Kata nih orang, saya mau beli keledai di pasar hewan. Temennya bilang, sebaiknya kamu menggunakan kata-kata insya Allah saya mau beli keledai. Ini unsur doa nih. Apa jawab tuh orang? Enggak perlu kalimat insya Allah. Persyaratan udah ada, kelengkapan sudah sempurna. Kerja keras, ikhtiar, optimal, upaya sudah saya lakukan. Duit saya bawa, keledai ada di pasar, transaksi selesai. Ini kerjaan pasti, nggak perlu pakai insya Allah. Berangkat nih orang ke pasar. Saudara, apa yang terjadi? Di pasar hari itu manusia bejubel, rame dengan pengunjung. Ndilalah tuh apa ndilalah tuh? Tiba-tiba uang nih orang hilang. Periksa di kantongnya udah nggak ada uang. Hilang uangnya itu. Walhasil transaksi membeli seekor keledai nggak jadi. Pulang nih orang dengan murung. Duitnya hilang di pasar. Pulang nggak bawa keledai. Ketemu lagi sama temennya yang tadi di jalanan. Kata temennya, bro, ente kok runyem begitu mukanya? Kenapa emang? Tadi waktu di pasar saya pengen beli keledai. Tiba-tiba di pasar saya lihat orang bejubel. Nggak taunya insya Allah duit saya hilang. Saudara, apa yang terjadi? Inilah pentingnya doa. Maka di atas puncak dari ikhtiar dan usaha dalam mencari rezeki, jangan melupakan bahwa faktor utamanya adalah memohon pertolongan Allah melalui doa. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Fikri Haikal yang telah memberikan muqaddimah betapa pentingnya itulah tadi yang dikatakan, tidak hanya ikhtiar zohir namun juga ikhtiar batin juga harus diikuti, adanya doa di sana. Nah, ketika kita sudah menghayati bagaimana hakikat rizki itu sendiri, tidak hanya rizki berupa materi uang namun juga kebahagiaan kita, nikmat sehat kita, itulah yang perlu kita yakini. Nah, insya Allah dengan begitu kita meyakini bahwa insya Allah rizki kita tidak akan tertukar. Nah, nanti lebih dalam lagi berkaitan dengan tema ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Fikri Haikal bagaimana hakikat rizki dan bagaimana Allah telah menetapkan dan mengatur rizki di semua hambanya. Namun perlu diketahui bahwa ada perintah ikhtiar di sana meskipun Allah telah menetapkan rizki di setiap hambanya. Nah, insya Allah ini akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho bagaimana perintah ikhtiar agar rizki tidak tertukar. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdibina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang kita sama-sama muliakan Kiai kita, Kiai Haji Fikri Haikal. Jazakumullahu khairan yang sudah memberikan ilmu kepada kita berkaitan dengan hakikat rezeki. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah di segmen ini kita bahas tentang apakah rezeki itu tertukar atau tidak. Kalau ada pertanyaannya Bapak Ibu, termasuk hadirin yang di rumah juga ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan, kira-kira rezeki kita itu tertukar tidak? Tertukar tidak? Tertukar atau tidak? Yang merasa rezekinya tertukar angkat tangan. Kayaknya saya harusnya jadi konglomerat Ustadz, angkat tangan. Hah? Enggak. Alhamdulillah. Ya. Rezekinya Kiai Fikri jadi kiai, rezekinya jamaah jadi murid. Tertukar tidak? Tuh, kan sadar kan? Kalau seandainya sekarang saya pilih salah satu untuk maju, dipaksa untuk menyampaikan materi, ada yang mau? Tidak ada yang mau. Itu rezeki tidak tertukar. Karena terus terang tadi yang disampaikan itu benar. Ini kadang-kadang hidup kita ini banyak bimbang ragunya, banyak kecewa sedihnya, merasa seolah rezeki tertukar. Macam-macam lah, ada yang udah mati-matian kerja. Ya Allah, cuman buat bayar cicilan aja susah. Ada yang punya cicilan? Kalau dari wajahnya bukan wajah cicilan ini ya. Tuh. Ya, tapi ada orang yang cuman pagi-pagi, ya Allah, cuma habis dari masjid pulang ke rumah minum kopi udah ada yang nganterin duit. Ya, tuh. Ya. Belum selesai ngapa-ngapain tiba-tiba duha udah ada lagi rezeki. Kita yang udah buka toko nggak datang-datang. Ada kadang-kadang orang yang lebih giat juga sama rezeki pas-pasan. Bahkan yang lebih parah, ada orang yang seolah dia itu sudah bagus ibadahnya, rezekinya seret. Pernah lihat begitu nggak? Orang udah bagus banget ibadahnya, rezeki dunianya seret. Pernah lihat begitu? Ada orang yang ibadahnya angot-angotan Senin Kemis, Allah kasih rezeki dunianya banyak. Pernah lihat begitu? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang ibadahnya bagus, rezekinya memang pinter. Itu kadang-kadang kita melihatnya begitu. Alhamdulillah kita udah dipahamkan tentang hakikat rezeki. Namanya rezeki bukan hanya sekedar apa yang sifatnya materi. Dan rezeki tidak mungkin tertukar. Kalau tertukar hancur dunia. Saya tanya Bapak Ibu, pernah lihat harimau? Pernah lihat harimau? Harimau itu makanannya daging mentah apa yang sudah dimasak jadi rendang. Daging mentah apa yang sudah dimasak jadi rendang? Daging mentah. Kalau Bapak Ibu sudah dibikin rendang. Makanya kita nggak rebutan sama harimau, sama macan. Itu salah satu indikasi alam yang menunjukkan bahwa semua sudah ditakar rezekinya. Dari yang kecil tuh. Apa tuh namanya tuh? Tikus dimakan sama ular. Ular dimakan sama siapa? Burung elang. Burung elang mati dimakan sama? Hah? Sama siapa? Tahu. Sampai yang akhir yang paling tinggi itu. Semuanya ada namanya rantai makanan. Rezeki gak tertukar. Gak pernah ada sekali-kali harimau coba-coba. Enak gak kira-kira ya? Makan rumput kayak sapi. Gak ada. Itulah dia yang disebut rezeki tidak tertukar. Tetapi jangan lupa, bukan berarti kalau sudah direzekikan. Kita itu sudah dikasih rezekinya 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi ini. 50.000 tahun sudah ditentukan rezekinya. Fulan. Berarti kita tinggal menjalankan. Tetapi ada ketika mendengar kalimat itu, idzan natakil. Kalau begitu kita sudah selesai saja ya Rasulullah. Tidak perlu kita keluar untuk bekerja. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan begitu. Kullun muyassarun ala ma khuliqalah. Segala sesuatu itu akan dimudahkan dari apa usaha seseorang. Jadi bukan berarti ketika orang udah ditentukan rezekinya udah santai aja dah. Rezeki nggak tertukar. Kalau memang rezeki datang betul, tetapi harus ada ikhtiar.
Ada kisah ketika dalam riwayat menyebutkan ini kisah antara sang guru dengan murid. Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i rahimahumallah. Imam Malik kala itu sedang menjelaskan tentang hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan rezeki itu seperti burung. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih, kata Nabi. Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama turzaqut tayr. Kamu akan diberikan rezeki seperti diberikan rezekinya burung. Gimana itu burung? Taghdu himasa wa taruhu bitana. Pergi nih burung dari sangkarnya pagi, lapar, enggak ada isi di perut, pulang dalam kondisi apa? Ada isi. Imam Syafi'i kala itu menyampaikan, tapi guru harus ada tawakal, harus ada ikhtiarnya, bukan hanya sekedar tawakal. Imam Malik mengatakan, bisa ada ikhtiar, bisa tidak ada ikhtiar, yang penting tawakal. Singkat cerita, Imam Syafi'i kala itu keluar, ingin membuktikan pendapat dari pribadinya beliau kepada sang guru. Lagi lewat di satu perkebunan anggur, ketika dilihat, wah ada orang sedang manen anggur, maka beliau ikut manen anggur itu. Selesai manen anggur, dapat beberapa anggur. Ketika dapat beberapa anggur, beliau merasa, ini nanti akan menjadi bukti di hadapan guru saya. Dibawa ke hadapan sang guru, lalu disampaikan, inilah dia guru, makna dari tawakal yang disertai ikhtiar. Kalau saya nggak keluar, maka saya nggak dapat anggur ini. Kata Imam Malik kala itu, alhamdulillah, hari ini saya ngajar. Habis ngajar udara rasa panas banget, dalam hati terbetik. Apa dia? Enak banget kalau ada yang nganter anggur untuk dinikmati. Murid saya yang baik ini datang bawa anggur seger dimakan siang. Akhirnya ini memberikan pelajaran buat kita. Memang terkadang rezeki begitu. Ada yang rezeki itu kadang-kadang kita duduk kita dapat. Tapi bukan berarti Imam Malik tidak berusaha. Tidak, Imam Malik sudah berusaha. Apa usahanya hari itu? Ngajar. Ngajar. Dengan ngajarnya Allah bukakan rezeki. Mungkin apa yang terbetik di hatinya itu Allah kabulkan dengan perantara muridnya. Maka sekarang ketika kita melihat juga seperti itu. Insya Allah namanya rezeki, bukan insya Allah, pasti tidak akan tertukar. Antara satu yang lain punya rezeki masing-masing. Dan rezeki itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Maka prinsipnya jangan pernah iri dengki dengan apa yang dipunyain orang. Kadang-kadang membuat orang itu akidahnya rusak sehingga merasa rezeki tertukar karena itu tadi ngeliat-ngeliat punya orang. Kayaknya saya yang capek, kenapa dia yang dapat? Begitu. Bismillah, karena kalau tadi ditanya tidak ada rezeki yang tertukar, maka insya Allah semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang qanaah, menerima apa yang sudah Allah takdirkan setelah ikhtiar maksimal. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho yang Masya Allah materi yang sangat luar biasa sekali. Jangan iri hati, ini suatu quotes yang sangat menarik. Nah ini mungkin masih ada di ganjalan hati kita yang kita akan perdalam di sesi tanya jawab. Sebuah analogi yang sangat luar biasa sekali apa yang digambarkan oleh guru kita tadi. Apabila hidup kita dibalik dengan hewan, mungkin kita tidak siap. Nah inilah gambaran betapa rizki ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Dan kita yakini bahwa rizki tidak akan tertukar. Nah, di sesi berikut pemirsa, saya persilahkan para jamaah untuk bertanya kepada guru-guru kita dengan tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu jangan khawatir, rezeki tidak akan tertukar. Bersama kami di Damai Indonesiaku, sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali siang hari ini. Jangan khawatir, rizki tidak akan tertukar. Seperti apa yang dijelaskan guru-guru kita tadi, ada ikhtiar zohir dan juga ada ikhtiar batin, yaitu berupa doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mungkin rasanya dengan segala macam ikhtiar sudah dilakukan, namun rizki yang didapatkan sepertinya itu saja. Nah mungkin ada sedikit ketidakpuasan. Nah ini adalah sesi tanya jawab yang mungkin juga bisa ditanyakan oleh para jamaah yang sudah siap. Nanti insya Allah akan ditanyakan oleh guru-guru, akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama kami persilakan Bapak Riki yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Fikri Haikal. Silakan Bapak Riki boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Riki Kandaris. Izin bertanya kepada Pak Ustadz seputar tema yang dibahas. Kalau begitu, apakah tidak sebaiknya kita berserah diri kepada takdir kita dan meninggalkan amal dan usaha kita? Sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Riki. Silakan Ustadz Fikri. Bapak Ibu, saudara-saudara, tadi di awal sudah ditekankan, walaupun Allah menjamin setiap rezeki hambanya, makhluknya, tapi manusia wajib untuk berusaha. Bukan berarti setelah dijamin itu males-malesan, diem begitu aja, ndelohom. Ndelohom apa ndelohom tuh? Enggak berbuat apa-apa. Ada satu riwayat, satu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid. Siang-siang beliau nih. Dilihat ada jamaah dari selesai sholat subuh sampai siang nggak keluar-keluar. Amirul Mukminin Umar bin Khattab sholat subuh berjamaah. Setelah itu beliau pulang melakukan tugasnya sebagai pemimpin negara. Siang balik lagi ke masjid, dilihat masih ada jamaah itu dari pagi sampai siang nggak keluar-keluar. Khusyuk bener di dalam masjid. Disamperin sama Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Ditanya tuh orang, Mas, dari pagi sampai siang nggak keluar-keluar, betah bener di masjid, lagi doa? Iya Amirul Mukminin. Minta rejeki? Dikasih? Belum. Orang itu ditarik oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau berkata, nah kalau kamu minta rejeki, setelah minta keluar dari masjid, bekerjalah, berusahalah, ikhtiarlah, upayakan dengan keras. Rejeki harus kamu jemput, bukan dengan delohom hanya meminta saja. Tadi Ustadz Arifin sudah menjelaskan ada. Makanya kita nggak perlu iri. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain, nggak pakai kerja, nggak susah-susah, kerjaannya cuma wiritan saja, rezekinya ngalir, ada. Tapi saudara, kita harus tahu diri, itu bukan kelas kita, itu kelasnya para wali. Nggak kerja tapi rezeki ada. Banyak yang kayak begitu tuh, sudah tersedia padahal kerjaannya cuma wirid doang. Kita jangan ampe ngiri. Kenapa? Tahu diri lah, bukan makom kita. Makom kita ini bekerja, berusaha, ikhtiar. Yang bekerja saja nggak mesti berhasil, apalagi yang nggak kerja. Nah, saya ingatkan, memang semua makhluk sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Saya teringat dengan kajian seorang ulama tafsir terkemuka, asal Rembang, Jawa Tengah, Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahauddin, yang kita kenal dengan Gus Baha. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan keberkahan yang lebih kepada beliau. Gus Baha pernah ngomong begini, nggak usah khawatir soal rezeki, Allah tuh udah jamin. Saudara, kata Gus Baha nih, binatang-binatang, makhluk-makhluk hidup prasejarah ribuan tahun lalu, ada dinosaurus dan sebagainya, itu mereka dijamin makannya oleh Allah, rezekinya oleh Allah. Itu makhluk prasejarah yang hidup jutaan tahun di bumi, nggak kehabisan stok makanan. Begini dah, kita baca terus, hasrat makan hewan. Tadi Ustadz Arifin sudah nyinggung tuh. Saudara, paus biru di laut itu
hasrat makannya sehari itu konon menurut penelitian 6 ton ikan. 6 ton daging ikan sehari paus biru tuh. Apa di laut kekurangan stok ikan, habis dimakanin sama paus biru? Enggak. Allah sudah jamin makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini. Kita nih manusia, nafsu makan kita cuma sepiring doang. Sepiring saja sehari semalam 3 piring. Kadang-kadang nafsu makannya sudah berhenti, tapi nafsu sama yang lainnya makin menjadi-jadi. Betul apa tidak? Pantas ya. Satu saat Nabi mengatakan begini. Waktu Nabi duduk di majelis bersama para sahabat, Nabi ngomong begini. Orang yang bekerja mencari rezeki dengan cara yang baik, hasilnya halal, dilakukan dengan tidak menzolimi, berbuat curang, khianat, maka orang seperti itu jaminannya masuk surga. Kata Nabi nih. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau potret kayak begitu sekarang ini banyak di kalangan umatmu. Apa kata Nabi? Yang saya khawatirkan adalah yang terjadi setelah peninggalan saya. Nah, lihat sekarang ini. Orang banyak benar karena hawa nafsunya diturutin, mencari pekerjaan nggak jelas juntrungannya. Saingan hidup meningkat, tekanan hidup hebat. Akibatnya orang dalam mencari rezeki, mata pencarian sudah nggak pilih-pilih lagi. Jangankan yang subhat, yang haram saja diembat. Tuh. Uang zakat jadi jaket. Padahal nafsu makannya cuma 1 piring, habis itu selesai sudah. Tapi nafsu untuk memperturutkan kesenangan dunia melebihi nafsu makannya. Maka lihatlah, dalam mencari rezeki sudah nggak tanggung-tanggung lagi, nggak kenal jalan baik jalan buruk, yang penting rezeki dapat, apapun disikat. Maka pantas kalau korupsi luar biasa makin menjadi-jadi. Kenapa? Ayo kita lihat rezeki yang Allah jamin buat kita, 1 piring saja kita sudah kenyang. Betul apa tidak? Kemarin waktu puasa tuh berkumandang azan maghrib dari Masjid Babul Jannah nih, 2 teguk air teh, 3 biji korma kita makan, hilang rasa lapar kita. Belum masuk 1 piring nasi. Betul apa tidak? Ternyata itu hawa nafsu memperturutkan kesenangan dunia. Dengan apa? Dengan cara mencari rezeki tetapi tidak memilih yang halal dan yang baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fikri Haikal atas paparan yang sangat luar biasa sekali. Yang perlu kita garis bawahi, jangan iri dan tahu diri, begitu ya Ustadz Fikri ya. Nah, kami persilakan berikutnya para jamaah yang sudah siap. Ibu Erma, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Ibu Erma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma. Di sini saya menanyakan, jadi di awal dari cerita Ustadz Haikal, bahwa kita dan saya biasanya juga setiap kali kita itu kan berusaha maksimal dulu ya. Setelah kita selesai usaha, kita maksimalkan, sempurnakan, terus kita berdoa gitu. Nah terus saya pernah ditegur, bukan berusaha dulu, ikhtiar lahir dulu, ikhtiar batin dulu. Jadi sebelum kita melaksanakan segala sesuatu, mungkin kita persiapkan itu dalam artian malam itu kita harus berdoa dulu untuk apa yang akan kita lakukan besok gitu. Seperti itu saya pernah ditegur. Nah terus yang saya mau tanyakan Ustadz, dari hal tersebut yang biasa kita lakukan kan ikhtiar baru berdoa. Nah itu dibalik berdoa dulu baru berikhtiar. Nah dari Ustadz seperti apa mungkin ada pendapatnya untuk pencerahannya? Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Erma. Bisa kami Waalaikumsalam warahmatullahi mana yang terlebih dahulu atau mana yang didahulukan, ikhtiar zohir atau ikhtiar batin terlebih dahulu? Ustadz Arifin Nugroho, silakan. Ikhtiar batin atau ikhtiar zahir. Sebenarnya tadi Ustadz Haikal sudah menyampaikan kan bahwa namanya ikhtiar itu dua. Dan kalau ibu bertanya doa dulu apa ikhtiar dulu, tentu doa ini selalu menjadi senjata. Doa silahul mu'min. Karena doa ini yang akan menguatkan. Kalau orang sudah berdoa, maka yang akan Allah kuatkan yang pertama adalah dia diberikan kemampuan hidayah untuk berikhtiar, sabar dengan ikhtiarnya sampai mendapatkan jatah rezekinya yang halal. Ini penting. Karena berapa banyak orang betul sudah ikhtiar tapi tidak sabar dengan ikhtiarnya sehingga yang haram pun karena tergoda akhirnya buru-buru dia ambil. Saya teringat dengan satu kisah juga Kiai. Ini kisah seolah dinisbahkan juga kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Satu saat ketika beliau itu datang ke rumah beliau, tiba-tiba di luar ada yang mengetuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu sahabat Ali keluar ditanya ada apa? Saya orang tidak mampu, butuh sedekah. Ya sebentar. Masuklah ini sahabat Ali. Ketika masuk, keluar, orangnya udah gak ada. Tapi bersamaan gak ada itu, pelana kudanya juga gak ada. Berarti kira-kira yang nyolong siapa? Siapa yang nyolong? Yang tadi datang minta-minta itu. Lalu sahabat Ali ketika melihat pelana kuda, sudah. Sahabat Ali mengatakan, bukan rezekiku. Pelana kuda ini bukan rezeki. Dipanggil pembantunya, nih ambil, beli pelana kuda di pasar. Karena ini mau segera berangkat lagi. Berangkat nih orang, pembantunya sahabat Ali ini berangkat ke pasar, cari, dapat. Langsung begitu datang, ini pelana kuda baru dapat. Sahabat Ali kaget, lah ini pelana kuda saya yang tadi hilang. Yang tadi hilang, berapa harganya? Disebutkan harganya sekian, 40 dirham lah. Kata sahabat Ali apa? Ini kau beli dari siapa? Dari orang yang ada di pinggir pasar. Gimana orangnya? Begini. Persis yang tadi minta untuk dapat sedekah. Apa kata sahabat Ali? Sebenarnya orang itu tadi mau saya kasih 40 dirham ini sebagai sedekah. Tetapi dia tidak sabar. Sehingga dia ambil ini walaupun rezekinya juga 40 dirham. Sampai di pasar itu 40 dirham. Tapi dengan cara yang haram. Maka doa itu menjadi penting supaya apa? Allah kuatkan kita. Sabar, ikhtiar untuk bisa dapat yang halal. Orang sekarang kan tidak. Apalagi sekarang ditambah adanya media sosial begini kan. Udah bagus dia buka toko. Mungkin tokonya masih kecil. Begitu buka media sosial, lah temennya toko udah gede. Begitu. Jadi ini masalahnya di sini. Udah bagus dia ikhtiar masuk menjadi pegawai. Temannya tiba-tiba udah menjadi kepala bagian. Atau sama-sama kepala bagian tapi ini tiba-tiba rumahnya udah tingkat 2, tingkat 3. Itulah dia. Kadang-kadang kita ini bukan tidak mampu qanaah dengan rezeki tapi tidak mampu melihat orang lain. Itu masalahnya. Maka doa tadi supaya dikasih sabar. Doa itu fungsinya membuat kita sabar. Tapi juga doa berikutnya membuat kita itu faham. Habis sabar, sadar. Ya, karena kadang-kadang ada orang itu karena ikhtiar, dia tidak sadar tadi saya mati-matian kok nggak dapat apa-apa, dia yang cuma duduk-duduk dapat. Berarti nggak sadar bahwa segala sesuatu ini sudah sesuai dengan kemampuan. Maka hati-hati. Kalau kita lihat orang lain memang cocok di dia tapi belum tentu cocok di kita. Orang baju aja beda-beda. Kalau saya ngelihat Kiai Fikri Haikal pakai baju begitu bagus terus seolah saya kok kayaknya kok rezeki saya tertukar ya. Harusnya saya pakai itu. Lain ceritanya. Begitu saya pakai udah nggak enak. Dilihat juga udah nggak pas. Kenapa? Karena ukuran kita berbeda. Ini baru baju yang 1 lembar. Belum yang lain. Makanya kalau kita melihat begitu nggak apa-apa, alhamdulillah. Dia rezekinya begitu, memang inilah kita yang mampunya ini. Maka kalau kita sadar tentang itu, doa itu selain membuat kita sabar, membuat kita sadar. Ya memang segini. Tugas kita berikutnya dari sadar itu,
mencoba untuk menikmati yang sudah Allah berikan setelah ikhtiar maksimal kita. Karena Baik. semuanya sudah Sudah diatur. Sudah diatur. Baik, menarik Ustaz Arifin Nugroho apa yang disampaikan dari kisah sahabat tadi ya. Bahwa ketika ada kejadian, ada rizki kita yang mungkin diambil sama seseorang dan kita bisa berkata, sabar itu bukan rizki saya. Nah, untuk menuju makom itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sesaat lagi di segmen berikut. Sambil nanti mungkin di segmen berikut, segmen 4, nanti Ustaz Arifin, Ustaz Fikri Haikal bisa langsung berinteraksi dengan para jamaah atau langsung turun untuk berkaitan dengan tema besar kita, berkaitan dengan jangan khawatir rezeki tidak akan tertukar. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Kalau di segmen tadi ada segmen bagaimana jamaah bertanya kepada Ustadz. Nah, sekarang kami persilakan para guru untuk menanyakan langsung kepada jamaah kira-kira materi yang beliau sampaikan sudah kena atau sudah dapat belum nih? Termasuk nanti bisa dijawab tadi Ustadz, bagaimana ketika yang saya tadi tanyakan makom untuk menuju ke sana Ustadz. Sepertinya kalau tadi para sahabat, para tabiin mungkin memiliki iman yang tinggi sehingga mudah ketika rezeki itu diambil, sabar itu bukan rezeki saya. Nah, tapi untuk kita-kita nih Ustadz yang awam untuk menuju makom di sana mungkin bagaimana Ustadz? Nah, ini bagus Silakan. sambil kita tanya ke jamaah. Nah, ya. boleh Ustadz, boleh Izin, sambil Kiai. ke jamaah. Baik, ini gantian sekarang biasanya jamaah yang tanya Ustadz jawab, ya kan? Nah, sekarang kita akan mencoba mencari ustadz-ustadz baru dari jamaah. Gitu. Masya Allah. Memang ada kalanya kita perlu untuk bisa menimba ilmu dari siapapun, ya kan? Menimba ilmu dari siapapun. Saya pilih atau saya ada yang mau jawab atau saya tunjuk kira-kira? Tunjuk tangan. Siapa yang mau tunjuk? Oke. Wah, dekat saya ini kalau gitu. Oke. Baik, bismillah. Ini jamaah bisa sekarang melihat, silakan berdiri Bapak. Saya di tengah deh, ada 2 yang mau jawab ya. Oke, baik, bismillah. Mohon izin ya Bapak ya, yang di belakang. Ada yang berkesempatan untuk menjawab. Kalau bisa jawab kita kasih hadiah haji. Bila mampu, kalau nggak mampu kita ganti yang lain. Bismillah, dengan Bapak siapa? Abu Zaka. Ini, kan udah bawa mic. Abu Zaka. Abu Zaka. Abu Danis. Wah, Abu Zaka, Abu Danis. Sekarang saya tanya Pak. Ya. Pak Abu Zaka dulu. Kalau tadi pertanyaannya gimana sih untuk kita supaya bisa yakin bahwa rezeki yang sudah Allah berikan ke kita tidak tertukar? Ya, pertama dikuatkan dengan doa. Dikuatkan dengan doa. Kedua dengan ilmu. Dengan ilmu. Insya Allah doa yang kita sampaikan itu memperkuat kita meyakini bahwa rezeki tidak tertukar. Betul Ustaz. Bapak termasuk yang merasa rezeki tertukar tidak? Alhamdulillah enggak. Enggak, alhamdulillah. Termasuk rezeki jawab pertanyaan ini ya Pak ya? Yes. Yang kedua Pak, gimana tadi kalau kita bicara rezeki itu untuk yakin bahwa itu tidak tertukar, itu dengan doa dan ilmu. Kira-kira doa yang kita panjatkan supaya kita punya keyakinan bahwa rezeki tidak tertukar itu gimana doanya Pak? Apa saja doanya? Doa-doa yang kita panjatkan, kita bisa menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kalau kita tidak mampu bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia dia cukup Ustaz. Iya. Tentunya kalau bahasa Arabnya, Allahumma rizqni ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa amalan mutaqabbala. Masya Allah, minta rezeki yang luas, minta ilmu yang bermanfaat. Itu Masya Allah ya, rizkinya luas. Alhamdulillah. Jadi begini, kurang lebih. Kalau tadi ada pertanyaan, kalau sahabat Ali kehilangan kan langsung sabar gitu ya. Langsung enak aja, oh iya ya itu bukan rezeki, gak apa-apa udah. Tapi buat kita kadang-kadang gak begitu kan. Begitu ngelihat, aduh berat. Ada satu mungkin buat jamaah juga nih, ada kisah masyhur. Kisah antara Nabi Sulaiman dengan semut. Ini masyhur ketika bicara tentang rezeki. Nabi Sulaiman ini nabi yang bisa bicara dengan hewan. Maka kala itu Nabi Sulaiman tanya kepada seekor semut yang lewat di hutan. Semut, kamu itu kalau 1 tahun makananmu habis berapa? Semut ini jawab, 2 potong roti. Kalau begitu, kamu saya bawa ke istana saya, kamu saya masukkan kotak, kamu saya kasih 2 potong roti untuk setahun. Kata semut ini, siap Baginda. Dibawa nih semut Pak. Semut ditaruh, dikasih 2 potong roti. Enggak didatang-datangin, setahun baru didatangin. Pikiran Nabi Sulaiman kira-kira gimana rotinya? Habis kan buat setahun kan? Iya. Begitu datang kaget Nabi Sulaiman. Kenapa? Ini roti masih nyisa 1. Kan otomatis bertanya Nabi Sulaiman. Semut, katanya 1
tahun 2 buah roti. Ini sudah dikasih 2 potong roti, kenapa nyisa 1? Jawaban semut nih yang perlu untuk kita menjadi arahan buat kita. Apa kata semut? Wahai Nabiullah, ini bukan di hutan, ini di sangkarmu. Dan engkau manusia, saya sebagai makhluk Allah wajib untuk jaga-jaga. Iya kalau 1 tahun engkau ingat dengan saya. Kalau 1 tahun ternyata engkau lupa. Habis tuh rezeki. Kalau 1 tahun mungkin kau jadi miskin. Mungkin gak ngasih lagi makanan ke saya. Maka untuk jaga-jaga aku sisakan 1 potong roti. Nabi Sulaiman penasaran lalu tanya, tapi kalau kamu di hutan pernah nggak bikin model seperti ini? Dapat 2 potong roti kamu sisain. Kata semut apa? Nggak pernah. Lah kenapa? Kalau di sini kamu sisain, di hutan nggak disisain? Kalau di hutan yang jamin rezekiku Allah. Yang menjamin rezekiku Allah. Sedangkan kalau di sini Allah yang memberi tapi perantara engkau wahai Nabi Allah. Nah, jadi kita termasuk begitu juga tuh. Jadi kalau kita ini kalah dengan semut agak repot juga. Ya, semut memberikan pelajaran kalau sudah yang memberikan rezeki Allah, maka tidak akan pernah ada yang tertukar, kurang, karena semuanya sudah ditakar dan ditentukan. Apalagi, nih juga nambah, kira-kira rezeki yang paling baik yang pernah diterima oleh Bapak berdua nih apa nih? Apa rezekinya Pak? Kesehatan. Kesehatan, Bapak? Saya iman pada Allah. Masya rezeki yang paling tinggi. Allah, berarti Kiai Fikri Haikal udah sukses gitu ya. Saya kira apa rezeki yang jabatan? Oh enggak, ternyata kesehatan. Baik. Saya kira ternyata iman. Sekali lagi kita bicaranya tadi seolah muaranya semua urusannya dengan apa? Urusannya dengan dunia. Tapi perlu kita tahu bahwa rezeki bukan hanya sekedar materi. Baik, Masya Allah. Sudah Ustaz Arifin. Ya. Berarti ini lulus ya Ustaz ya? 2 jamaah kita ini lulus berarti Ustaz ya? Lolos. Dengan materi yang kita sampaikan ya, Masya Allah. Sudah disiapkan hadiah? Belum, oke. Nanti insya Allah Bapak. Ya. Makasih, Hadiah Ustaz. umroh, tapi baru brosurnya. Iya, iya. Itu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah itu sudah ya. Baik, nanti di segmen berikut Ustadz Fikri Haikal juga akan berinteraksi dengan jamaah. Sudah nanti bersama ibu-ibu berkaitan dengan tema besar kita, apakah rizki kita. Jangan khawatir, rizki tidak akan tertukar. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Damai Indonesiaku dan masih di segmen interaksi langsung. Di segmen ini Ustadz berinteraksi langsung dengan para jamaah. Nah, kalau tadi Ustadz Arifin Nugroho sudah berinteraksi langsung dengan para bapak-bapak, dan sekarang kami persilakan Ustadz Fikri Haikal untuk berinteraksi langsung dengan para ibu-ibu. Nah, ini juga berkaitan dengan rezeki yang tidak tertukar ya. Ustadz Arifin sudah diatur sama bapak-bapak, Ustadz Fikri sudah diatur bersama mama. Insya Allah tidak tertukar. Nah, ini mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustadz Fikri Haikal tadi, hakikat rizki, termasuk mungkin tadi dijelaskan rizki tidak harus melulu apa berkaitan dengan uang atau materi, mungkin juga rizki kesehatan, iman, kemudian juga rizki anak yang soleh, ini juga termasuk hakikat rizki juga Ustadz Fikri Haikal ya. Silakan Ustadz Fikri bisa berinteraksi dengan para jamaah. Bapak Ibu, saudara-saudara, umumnya semua kita yakin dah rejeki nggak bakalan ketukar. Tapi baru sebatas mulut, kita sering nelongso kalau ngelihat kehidupan orang lain. Kita bahkan sering merasa orang lain lebih bahagia daripada kita. Nih disebut sawang sinawang. Hidup ini yang bikin kita jadi susah karena kita ngebandingin diri kita sama orang yang di atas kita. Itu susah tuh. Makanya saya dipesenin dulu sama bapak saya, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibu kenal Kiai Zainuddin? Kenalan di mana lu? Kenal sok kenal. Makanya biar kita bisa langsung interaksi aja Ustaz. Hidup tuh kata beliau paling enak ngurusin diri sendiri, itu menemukan kebahagiaan. Allah ngasih rezeki ke kita tuh, ke hambanya nggak bakalan ketukar. Yang bikin kita hidup nggak mau nerima, walaupun mulut ngakuin nggak bakalan ketukar, tapi hati nggak nerima karena kita sering ngelihat nikmat orang lain. Padahal Allah berikan kita rezeki
lagi-lagi bukan cuma dari sisi materi, tapi nikmat, semua nikmat. Tadi tuh nikmat iman, nikmat kesehatan, itu harta yang tidak ternilai harganya. Nah, di segmen ini saya ke ibu-ibu ya. Silakan Ustaz. Emang bagian saya emak-emak nih. Udah rezeki Ustaz, udah rezeki. Nah, para pemirsa, kita akan mencari dan interaktif dengan jamaah dari kaum ibu. Saya persilakan, ada yang mau bertanya atau menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, boleh berdiri Ibu. Silakan, silakan berdiri ya, Ibu. Dengan yang pakai baju hitam dengan Ibu siapa? Irza. Ibu Irza. Yang pakai baju abu-abu dengan Ibu? Ari. Ibu Ari. Oke, Bu Irza dan Bu Ari, sebagaimana tema yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho dan saya, tentang rejeki yang Allah sudah jamin dalam kehidupan. Lagi-lagi saya tegaskan, persepsi kita sering salah kaprah bahwa rejeki itu cuma soal materi. Tapi nikmat itu semua yang Allah berikan adalah rejeki buat kita. Ibu Irza dan Ibu Ari, Iya. sudah punya anak kan? Sudah. Oke. Keluarga dan anak, apakah itu rejeki yang Allah berikan kepada ibu? Iya, Masya Allah itu rezeki. Oke. Kenapa ibu meyakini itu sebagai rejeki? Karena ya kalau bukan rezeki kita, pasti kita juga dapat keluarganya yang bukan yang seperti yang kita harapkan. Oke. Yang sakinah, anak yang sehat. Gitu. Oke. Bu Ari, bagaimana menurut Bu Ari? Iya, menurut saya rezeki. Boleh lebih dekat lagi Ibu Ari, mohon maaf mic-nya. Iya. Oke, terima kasih. Terutama anak yang soleh ya. Ya. Itu rezeki sekali untuk kita karena itu akan menjadi tabungan untuk kita. Ya. Dan kesehatan tentunya. Oke. Itu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu rezeki itu. Termasuk memiliki suami itu rezeki. Bu. Ya. Rezeki itu amanah. Menyia-nyiakan amanah sama juga khianat. Menyia-nyiakan suami khianat. Oh, lempengan suami belaga budak ibu-ibu kalau dibilang ini. Itu rezeki. Amanah dari Allah yang harus dijaga. Anak juga begitu. Itu rezeki amanah dari Allah, perlu dijaga, perlu dipelihara. Nah, malahan materi, rezeki yang berbentuk materi, kalau kita jalankan, kita salurkan di jalan Allah, insya Allah itu bernilai ibadah buat kita. Anak, keluarga itu rezeki buat kita. Kalau anak kita didik dengan baik dan benar, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, pertama kita tidak khianat. Allah berikan amanah rezeki kepada kita berupa anak. Kita didik anak kita dengan baik dan benar. Kita enggak khianat. Dititipin rezeki, dititipin amanah. Yang kedua, anak-anak kita, kalau kita didik dengan nilai-nilai ajaran agama yang baik dan benar, lalu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, saudara, itulah investasi kita di akhirat nanti. Begitu kita berkalang di dalam tanah, anak-anak kita selalu mengirimkan doa kepada kita. Walaupun kita sudah di alam kubur, tapi memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, dia tiap hari mengirimkan jariah pahala buat kita. Amin. Itu rezeki yang tiada terkira. Karena itu syukuri apa yang Allah berikan nikmatnya kepada kita. Kalau mau hati jadi tenang, jangan ngeliat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu saja. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri Haikal. Jadi ini lulus ya Ustadz Fikri?
atas materi yang disampaikan? Lulus. Baik, amin. Terima kasih Ustaz. Baik, masalah yang perlu Ya, kita... silakan duduk Bu. Silakan, baik Ustaz Fikri Haikal, silakan duduk kembali. Masya Allah, yang perlu kita tekankan atau ibrah atau hikmah yang disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu bagaimana kita menyingkirkan rasa iri hati kita, menyingkirkan dan juga menekan rasa sadar diri kita dan juga memperluas rasa syukur kita atas rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meyakini rizki yang sudah diberikan kepada Allah tidak akan tertukar. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Wadimor Luxury Bedsheet. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Jatuh Jen, hujan emas. Dapat apa? Wah, aku dapat emas. Jatuh Jen, hujan emas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Jen satu lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Jen bisa dapat emas. Setiap keramas rambutku suka rontok. Aku kan ngerasa jadi sangat gak percaya diri sebenarnya. Coba Dove perawatan rambut rontok dengan Nutriserum dan Dynazing menutrisi dan mengunci rambut di akarnya agar rambut kuat dan rontok berkurang hingga 99%. Caraku lebih percaya diri. Baru Lux Botanicals Body Wash dengan parfum essence untuk 3 kali keharuman lebih tahan lama. Jadi lebih percaya diri untuk mengekspresikan kecantikanku. Baru Lux Botanicals Body Wash. Cuma 5.000. Wolf Goceng jadi happy. Tips biar rambut sehat hitam berkilau. Sisir 100 kali sehari. Jangan kena sinar matahari. Bakar kemiri. Dan usapkan ke rambut. Stop, ngapain ribet? Pakai Sunsilk Black Shine. Dengan urang aring, vitamin C dan kolagen untuk rambut 5 kali lebih kuat, tetap sehat dan hitam berkilau. Rambut sehat, hitam dan berkilau itu gampang. Pakai Sunsilk Black Shine. Baru Rexona Men Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Cuma 5.000. Wolf Goceng jadi happy. 5 huruf bergizi. Tempe. Yuk lezatkan tempe bergizi. Cukup dengan Royco aja. Rasa ayamnya meresap ke dalam tempe bergizi. 5 huruf rasanya. Lezat. Cukup Royco aja. Bumbu masak nomor 1, lezatkan tempe. Baru Sunsilk Anti Ketombe dengan tea tree oil serum untuk atasi ketombe. Juga aloe vera dan ginseng yang menutrisi rambut. Jadikan solusi total. Ketombe hempas, rambut sehat totalitas. Sunsilk Anti Ketombe. Baru Rexona Men Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Beri perawatan terbaik untuk lebatkan rambut si kecil dengan 2 langkah rambut lebat Sweet Salve. Pertama, bersihkan dengan shampoo. Kedua, lengkapi dengan hair lotion. Terbukti rambut lebih lebat dalam 2 minggu dengan 2 langkah rambut lebat Sweet Salve. Wadimor sarung khas Indonesia. Wadimor beragam coraknya. Wadimor sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Wadimor sarung khas Indonesia.
sarung kita. Masak ayam goreng favoritku kan, Bu? Iya, sekarang ada cara baru masak ayam goreng. Praktis dan pasti lezat. Cukup Royco aja. Wah, bisa ya, Bu? Bisa. Cukup 2 sachet pas ungkep 1 ekor ayam. Karena Royco dibuat dari ayam direbus lama, kayak paduan rempah, langsung ungkep, meresap sempurna. Wah, udah jadi. Lezat dan gurih. Ayam goreng gurih, cukup Royco aja. Wadimor, tentu sarung kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa semakin meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa pemirsa, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi seputar dunia Islam atau ingin mereview atau melihat kembali tausiah-tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kami di Damai Indonesiaku, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor, tentu sarung kita, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di penghujung mari sama-sama kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina haza zamban ila ghafarta wa la hamman ila farazta wa la hajatan ila qadaita. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya Fikri Zainuddin MZ bersama dengan Ustadz Arifin Nugroho mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia selalu ada untuk kaum banyak yang telah mati dan masih bernyawa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Hasbunallah wa ni'mal. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.